Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqul hadim. Brother and sister, I'm so sorry that I will speak in bahasa Indonesia. But the topic of our discussion now is about Quran Surat Al-Baqarah verse 2008. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Westor-Rahimakumullah, tanpa terasa kita telah melaksanakan ibadah saum hari yang ke-16 ya. Insya Allah besok 17 atau mungkin sebagian sudah 17 ya. Mudah-mudahan saum kita diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebab kalau saum kita tidak diterima oleh Allah SWT, bayangkan betapa ruginya kita. Kita hanya dapatkan lapar dan dahaga saja. Jangan sampai kita termasuk orang yang disinyali Rasulullah SAW bahwa betapa banyak orang yang saum, tapi dia atau mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sehingga ketika nanti di yaumil akhir kita mendapatkan buku catatan amal kita yang tadi oleh imam kita dibacakan, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Bacalah olehmu kitabmu ini nanti gitu. Ya yaumul hisab. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah kitab itu menjadi saksi atas perbuatan kita. Dan ketika saum kita nol nilainya gitu, hanya dapat lapar dan dahaga saja, sungguh rugi kita. Oleh karena itu maka Rasulullah SAW telah mewanti-wanti dengan sabdanya, man shoma ramadanan imanan wah ihtisaban. Jadi saum itu harus atas dasar iman dan ihtisaban. Apa itu iman? Apa itu ihtisaban? Ini juga mungkin perlu kajian yang khusus, spesifik, sehingga kita lebih paham, lebih mengerti. Sebab tatkala ada serombongan orang di Madinah, ya Rasulullah, aman tu billah wa rasul. Ya Rasulullah, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul. Kata Rasulullah, la, tidak. Kamu belum beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi katakan aslam tu. Kamu telah Islam saja, belum iman. Ini maka ada proses yang perlu kita ikuti terus menerus secara kontinu agar bagaimana mengubah change from Islam to iman. Hanya sekedar lisan syahadat sampai kepada pemahaman iman yang sebenarnya. Dan itu sebenarnya yang menentukan di salah satu syarat diterima ibadah saum kita, iman wahtisaban. Apa itu ihtisaban? Ihtisaban itu artinya penuh kalkulasi ya, penuh perhitungan dalam saum itu. Makanya salah satu tujuan utama ibadah saum adalah la'alakum tattaqun. Dan apa itu bertakwa? Rasulullah berkata, takwa itu ibarat kamu berjalan di jalan yang banyak duri. Bagaimana kamu jalan kalau banyak duri? Tentu kamu akan berhati-hati. Itulah takwa. Baik, barangkali sekali lagi mudah-mudahan dengan terus-menerus memperbaiki ibadah saum kita, masih ada insya Allah barangkali 13 atau 14 hari ke depan kita masih memberi kesempatan untuk memperbaiki saum kita. Kalau kemarin barangkali lebih banyak lagwinya gitu ya, lebih banyak perbuatan yang tidak bernilai ibadahnya gitu, maka mari ke depan kita ubah change itu semua menjadi amal-amal yang bernilai ibadah.
Baik, barangkali kembali kepada topik utama bahwa malam ini saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian untuk merenungkan satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang itu juga tanda keberimanan kita. Di situ Allah menyerukan, ya ladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kafah, secara totalitas, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena innahu lakum aduwwum mubin. Di situ menurut Ibnu Katsir, Allah menyerukan pada kita semua dan menyetujui Rasulullah SAW untuk melakukan ketaatan semaksimal mungkin. Kemudian untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan dosa juga semaksimal mungkin, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Demikian menurut Ibnu Katsir. Kemudian ayat itu juga mengandung dua hal utama yang perlu perhatikan. Yang pertama, bahwa Allah meminta kita untuk berislam ini secara kafah, secara totalitas, secara seluruhan. Jangan kita pas di masjid westol Islam, pas di stasiun tren gitu nggak Islam. Ketika kita di masjid kita Islam, ketika tempat kerja tidak Islam. Tidak begitu. Islam itulah seluruhan kehidupan kita, adalah Islam. Kita harus Islam dalam seluruhan aspek kehidupan kita. Yang kedua, menurut ayat itu, jadi hanya ada dua option Allah memberikan: masuk Islam secara kafah, atau otherwise kita hanya mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya, kalau kita tidak berislam secara kafah, secara totalitas, berarti kita hanya mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan oleh para ahlul kitab, oleh orang-orang yang menerima Injil dan Taurat. Ketika sesuai dengan kemauannya, mereka ikutin. Ketika tidak, mereka lari. Allah tidak menghendaki iman dan Islam kita seperti demikian. Allah inginkan kita itu Islam dalam keseluruhan. Islam tidak hanya dalam sholat saja, tapi Islam dalam zakat, dalam haji, dalam saum, dalam bergaul di masyarakat, dalam berpakaian, dan sebagainya. Bahkan tidur pun itu harus dengan cara-cara Islam. Ke kamar mandi pun Rasulullah memberikan contohnya bagaimana kita masuk ke kamar, masuk dan keluar ke kamar mandi atau ke toilet. Ada rule yang perlu kita perhatikan. Untuk apa? Ya untuk kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri, bukan untuk Allah. Innallaha laghayyun hamid. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Gak butuh iman kita sebenarnya. Seperti itu. Kemudian seorang ulama besar memerinci, kan tadi kan apa sih Islam kafah itu? Ini kan perlu rincian yang detail. Antara lain dikemukakan oleh seorang ulama Muharrik. Beliau menyatakan, al-Islamu nizamun syamilun yatanawalu mazahiru hayata jami'an. Islam itu adalah sistem syamilun yang komprehensif. Yatanawalu mazahiru hayata jami'an, yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Maka lanjut beliau, fahuwa daulatan wa waton. Islam juga menyangkut daulah dan waton, negara dan tanah air. Au hukumatan wa umatan, atau pemerintahan dan masyarakat dan umat. Wahwa khuliqan wa quwatan, atau dia juga akhlak, kelemah lembutan dan kekuatan. Wa rahmatan wa adalatan, atau dia juga Islam adalah kasih sayang, rahmat dan keadilan.
wa huwa